semua orang adalah wirausaha. Pendapat ini dikatakan oleh Muhammad Yunus. Yunus adalah seorang pekerja sosial, tetapi dia adalah seorang wirausaha sosial. Kalau Anda menjadi seorang aktivis, pada waktu tertentu ketika Indonesia katakanlah sedang dilanda proses transisi yang besar, tragedi kemanusiaan, kemudian juga terjadi peristiwa politik, dana-dana asing banyak datang ke sini, dan pada saat itu pihak asing yang ingin mempromosikan demokrasi dan ingin memberikan bantuan-bantuan humanitarian di Indonesia membawa banyak uang, tetapi pelakunya sedikit. Tetapi waktu berjalan kemudian uang pun pindah ke negara lain, di mana di negara-negara lain itu dibutuhkan kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan juga proses demokrasi di Indonesia sudah selesai, lalu kemudian LSM-LSM di Indonesia juga bingung bagaimana kami mendapatkan dana. Menjadi aktivis tidak cukup hanya dengan mengandalkan proposal untuk Anda minta sumbangan-sumbangan. Anda harus menjadi seorang wirausaha sosial, melakukan perubahan, transformasi. Dan untuk itu Anda harus pandai mencari kesempatan. Anda harus membiayai sendiri kegiatan ekonomi Anda, kegiatan perubahan-perubahan yang Anda lakukan, dan itu menjadi manusia yang lebih terhormat ketimbang Anda melakukan pemerasan ke kiri ke kanan, menakut-nakuti, dan kemudian akhirnya Anda dapat uang dengan cara yang tidak terhormat. Banyak LSM yang berubah menjadi social entrepreneur. Demikian pula sekarang kita saksikan pemerintahan-pemerintahan. Kepala pemerintahan, pemerintahan daerah, apakah dia bupati, wali kota, atau gubernur. Lebih mudah lagi kalau Anda menjadi wali kota, walaupun masalahnya tidak mudah. Apalagi Anda di sebuah kota yang sangat kompleks. Persoalan sangat banyak. Ada tuntutan perubahan yang harus kita lakukan. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau Anda memiliki jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan seperti apa? Pertama tentu saja Anda harus memberikan pelayanan. Ini dalam marketing disebutnya customer satisfaction. Anda harus memuaskan customer Anda yang memilih Anda. Kemudian tentu saja Anda juga harus memperbaiki aparat birokrasi Anda. Anda harus memilih siapa yang harus ditempatkan di sini, siapa yang di sana, dan Anda harus memilih program. Tentu saja harus disetujui oleh DPRD. Tetapi di DPRD Anda juga akan ketemu banyak masalah. Disitulah kewirausahaan seorang kepala daerah diuji. Dia akan menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Dan bagi seorang wirausaha, setiap tantangan kesulitan itu adalah kesempatan untuk menemukan peluang baru. Apapun profesi Anda, lihatlah, profesi saya adalah seorang akademisi menjadi seorang dosen. Ketika misalnya saya akan menulis sebuah buku, saya harus memikirkan baik-baik topiknya ini dibutuhkan masyarakat atau tidak. Banyak kawan-kawan saya para akademisi yang membuat buku hanya semata-mata karena topik mata kuliah. Dia hanya berpikir pada dirinya. Kalau kita berjiwa entrepreneur, maka kita harus memikirkan apakah buku ini dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa membuat sebuah karya yang menimbulkan impact. Yang ketiga, desainnya bagaimana agar orang mau membaca. Yang keempat, pricingnya bagaimana. Anda boleh mengatakan itu semua adalah marketing. Ya, marketing adalah sebuah konsep yang bagus. Tetapi selama Anda hanya taruh pada sebuah rencana, dia adalah tetap rencana. That is still marketing. Marketing baru menjadi entrepreneurship ketika plan itu Anda eksekusi, Anda jalankan di lapangan, dan Anda menghadapi berbagai benturan, dan Anda menyesuaikan diri, Anda mengambil risiko. Dan sebagai seorang akademisi, barangkali Anda juga harus melakukan investasi-investasi. Anda barangkali harus mencari orang untuk mendesain buku Anda. Anda harus mencari orang untuk memberikan contoh-contoh yang baik dalam buku Anda, sehingga buku itu bisa digunakan orang. Seringkali orang tidak mau memikirkan. Dia hanya berpikir tentang stylenya dia, kebutuhannya dia. Kalau Anda menjadi seorang entrepreneur, Anda memikirkan apa yang baik bagi masyarakat. Anda harus menciptakan sesuatu hal yang baru. Anda tidak cukup mengajarkan topik-topik yang dulu Anda dapat pada waktu Anda kuliah. Anda tidak cukup melakukan penelitian-penelitian dengan hanya mereplikasi yang sudah dilakukan orang lain. Anda harus memberikan sumbangan tertentu. Dan menjadi seorang akademisi, Anda juga harus menjadi seorang social entrepreneur. Karena menjadi seorang akademisi, Anda dituntut untuk melakukan yang namanya tridharma perguruan tinggi. Dan salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Bagaimana Anda mau mengabdi kalau Anda tidak tahu bagaimana cara mendapatkan uang? Kalau Anda hanya mengandalkan proposal, ada berapa banyak akademisi yang ingin memberikan proposal? Dan ada berapa banyak penyandang dana? Anda harus menciptakan sesuatu yang baru. Dan kalau Anda misalnya menjadi seorang ilmuwan, Anda juga harus melakukan temuan-temuan yang spektakuler dalam masyarakat Anda. Dan seringkali itu tidak mudah. Lantas menjadi pertanyaan, kalau begitu wirausaha ini apa?
Wirausaha, kalau bagi saya, itu adalah orang yang berpikir. Karena Anda berpikir, maka Anda akan menemukan sesuatu yang baru. Seringkali dalam kehidupan, kita tidak berpikir. Kita hanya menjalankan sesuatu yang kita rasa sudah nyaman. Ketika saya membahas buku self-driving, barangkali pada topik itu Anda masih ingat, bahwa kita membedakan antara passengers dan drivers. Di situ saya juga menjelaskan tentang cara berpikir autopilot. Yang artinya dari rumah ke kantor, dari rumah ke kampus, dari rumah ke tempat Anda berusaha, itu Anda hanya melewati jalan yang sama sepanjang hari karena Anda sudah nyaman. Dan kalau sudah begitu, manusia tidak berpikir lagi, pasti sampai ke tempat tujuannya. Tapi kalau manusia berpikir, ambil contoh adalah seorang anak yang namanya Edmond Albius. Dia adalah seorang anak budak di daerah Afrika Selatan, di sebuah pulau kecil, Bourbon, sebuah wilayah jajahan Prancis. Pada saat itu dia bekerja di sebuah perkebunan dan pemilik kebun itu memiliki sebuah pohon yang sudah ratusan tahun dipelihara dan tidak berbuah. Pohon itu adalah pohon vanila. Bertahun-tahun tidak berbuah, tidak berbunga, dan akhirnya kemudian mereka menemukan catatan Charles Darwin yang mengatakan bahwa itu hanya tumbuh di Meksiko dan di Meksiko bisa berbunga karena ada sejenis kumbang yang melakukan sesuatu di sana, yang belakangan kita kenal sebagai penyerbukan silang, di mana kumbang-kumbang itu menyerbuki bunga-bunga betina dengan bunga-bunga jantan, serbuk bunga jantan. Dan Edmond tidak mengerti itu, tapi Edmond mau berpikir, dan dia bertanya kepada tuannya kenapa pohon ini ditanam dan tidak menghasilkan apa-apa. Dan tuannya kemudian bercerita bahwa setahun hanya ada 20 ton produksi dari Meksiko karena hanya di Meksiko itulah tumbuh. Dibawa ke negara lain oleh para penjajah tidak berbunga, tidak berbuah. Meksiko menikmati harga yang mahal. Tetapi Edmond Albius, anak seorang budak, kemudian mencoba iseng-iseng dan akhirnya menemukan. Dan akhirnya di seluruh dunia kita menyaksikan di banyak negara tropis vanila dapat tumbuh dan berbunga. Ini sama juga dengan seorang dokter di Johns Hopkins University yang suatu ketika terganggu karena mendengar berita banyak sekali anak-anak yang meninggal dunia karena yang disebut dengan blue baby. Bayi yang tiba-tiba menjadi lebam biru. Hanya umurnya baru 1-2 bulan sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena ada masalah di klep jantungnya. Dan pada waktu itu di seluruh dunia dipercaya bahwa jantung itu adalah rumah Tuhan dan tidak boleh disentuh. Dokter ini kemudian berpikir, masa tidak boleh disentuh? Memang benar bahwa manusia diketahui sudah meninggal kalau jantungnya sudah berhenti berdetak dan atau otaknya sudah berhenti bekerja. Oleh karena itulah maka masyarakat saat itu percaya bahwa jantung adalah rumah Tuhan dan tidak boleh diutak-atik. Tapi dokter ini kemudian mengambil langkah. Dia berpikir barangkali kita harus menyelamatkan anak-anak ini. Dan akhirnya kemudian yang dilakukan oleh dokter ini, yaitu Dr. Blaylock di Johns Hopkins University, adalah dia mendatangi seorang tukang yang biasa bekerja memasang lantai. Dan tukang ini namanya Vivian, seorang warga kulit hitam. Terjadi kesulitan lagi, karena ketika mengajak Vivian, pada saat itu di Amerika Serikat, terjadi politik segregasi. Warga kulit hitam benar-benar didiskriminasi. Pintu masuknya pun berbeda, toilet pun berbeda. Bahkan mereka saat itu tidak bisa kuliah. Tetapi hanya tukang bangunan itu yang bisa menolong Dr. Blaylock. Menolong apa? Menolong untuk memasangkan selang. Dan itu adalah pekerjaan tukang bangunan. Dan selang saat itu adalah selang biasa, selang plastik. Mereka mulai membedah anjing. Dan kemudian Dr. Blaylock mengambil risiko itu. Pada saat itu masyarakat menentang, tapi mereka berdua mencoba. Anjing pertama yang mereka bedah jantungnya meninggal dunia. Mereka frustasi, sedih sekali. Apalagi di barat itu anjing adalah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Dan oleh karena itu maka mereka sangat berduka. Setelah itu kemudian mereka mencoba lagi dan akhirnya kemudian berhasil. Dua orang ini menghadapi tantangan zaman. Dan setelah berhasil pada seekor anjing, mereka kemudian mengambil risiko mencoba pada manusia. Dan pada saat itulah dunia mulai menyaksikan bahwa itulah operasi jantung pertama yang berhasil. Tidak semua operasi jantung berhasil, tetapi langkah kecil itu telah menimbulkan inovasi-inovasi lainnya. Bahwa kemudian ditemukan klep
alat-alat, klep, dan kemudian selang baru, kemudian teknik-teknik baru. Tapi semua berawal daripada keberanian Dr. Blalock yang dibantu oleh seorang tukang bangunan, Vivian. Yang belakangan kemudian Vivian juga diberikan gelar dokter dan foto mereka berdua ada di aula Johns Hopkins University. Nah, apa yang mau saya sampaikan kepada Anda? Ilmuwan membutuhkan kewirausahaan. Bupati, wali kota perlu kewirausahaan. Pekerja sosial, para penggerak perubahan di manapun Anda berada. Termasuk juga para guru memerlukan kewirausahaan. Kita semua memerlukan kewirausahaan. Apalagi Anda yang ingin berhenti bekerja, ingin menekuninya sebagai profesi untuk menghasilkan suatu perubahan. Itulah yang saya sebut bahwa semua orang pada dasarnya adalah wirausaha.